Mereka hanya butuh makan sehari saja. Itu sudah berkah Bapak Jokowi. Jauhkan kami dari bencana alam, ya Allah ya salam. Jauhkan kami dari bencana alam, ya Allah ya salam. Puluhan masyarakat di berbagai wilayah mengibarkan bendera putih sebagai wujud berkabung atas lumpuhnya perekonomian sekarang ini. Seperti Surabaya, Tegal, Banten, Bandung, Jogja. Dan akhir-akhir ini di Padang pun ratusan karyawan, pelaku usaha, pekerja seni, dan lainnya unjuk rasa di jalan dengan mengibarkan bendera putih sebagai wujud menyerah terhadap keadaan PPKM yang tentu membuat semakin sulit serta hilangnya mata pencaharian sebagian rakyat Indonesia. Belum lagi dana bansos yang tidak semua warga mendapatkannya, sementara kebutuhan pangan, kontrakan, listrik, air, dan lain sebagainya harus tetap dibayar dan terus berjalan. Bagaimana pendapat dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal tersebut? Monggo sekecakan. Menyikapi fenomena tentang berkibarnya bendera putih di beberapa wilayah Indonesia yang dilakukan oleh individu, sekelompok masyarakat, komunitas seniman, pedagang, dilakukan dengan kepolosan hati, dengan ketulusan hati. Tidak ada niat untuk membuat gaduh dalam negeri ini. Tidak ada niat membuat kegaduhan di dalam negeri ini, dan tidak ada keinginan saudara-saudara kita itu berpolitik praktis atau pragmatis. Mereka melakukannya pure karena situasi, kondisi, keadaan yang membuat mereka harus seperti itu. Ini sangat membahayakan pemerintahan Bapak Joko Widodo dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Mengapa? Gerakan-gerakan yang terjadi tanpa terkoordinir atau gerakan spontanitas ini lebih berbahaya dari senjata apapun. Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat yang akan turun ke jalan. Kita mengimbau untuk tidak turun ke jalan, tetapi kalau jika perut lapar, otak sempit, pekerjaan tidak punya, anak-anak butuh hidup, keluarga butuh makan, sementara bantuan-bantuan yang diterima sudah bukan rahasia umum. Ada yang disunat, ada yang disalahgunakan, ada yang tidak sampai tetap tepat sasaran. Orang punya motor 2 dapat bantuan, orang punya mobil dapat bantuan. Sementara rakyat grassroots ini yang paling bawah, mereka hutang di sana sini. Dan ini bukan salahnya Bapak Presiden, tapi sistem, struktur. Mengibarkan bendera warna putih, hal yang wajar. Jangan takut, tidak melanggar hukum dan tidak akan dikenai hukum apapun. Karena itu sifatnya adalah perasaan pribadi, perasaan individu rakyat Indonesia yang sudah sangat amat tertekan, sudah pada titik nadir, sudah pada ambang batas toleransi yang sudah tidak bisa ditolerir. Ini masalah trust, kepercayaan.
Jangan sampai trust masyarakat, kepercayaan masyarakat pupus secara bertahap terhadap pemerintahan Bapak Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tetapi jangan lupa, ketika pembatasan ini terus-menerus, hanya solusi ini saja yang digunakan, pembatasan lagi. Ini adalah pembunuhan secara perlahan-lahan terhadap kegiatan ekonomi rakyat kecil dan ekonomi rakyat menengah ke atas juga. Jika pembeli dirumahkan, penjual dirumahkan, bagaimana ekonomi bisa berjalan? Dan ingat, runtuhnya satu rezim ketika ekonomi kolaps, tidak mampu dibendungi lagi. Justru obat-obat herbal inilah yang banyak dicari masyarakat, lebih percaya mereka. Gunakan obat herbal, minimal obat herbal bisa membuat masyarakat punya daya tahan tubuh. Jadi mencegah obat herbal ini. Tidak menyembuhkan, tapi mencegah, membuat imun tubuh lebih kuat. Minum jamu, jahe, rempah-rempah, jamu-jamu tradisional digalakkan lagi. Disuruh rajin berjemur di pagi hari. Mumpung masih 3 tahun atau 2 tahun setengah ini. Kembalikan kepercayaan pada masyarakat. Kembalikan kepercayaan masyarakat kepada Bapak Joko Widodo yang kami hormati, kami muliakan. Bagaimana? Biarkan rakyat bekerja. Perketat protokol kesehatan. Perkuat kesadaran masyarakat. Obat-obat herbal didengungkan ke permukaan. Biarkan rakyat beraktivitas, minum obat-obat herbal untuk pencegahan. Bukan penyembuhan, pencegahan. Karena kita kaya dengan rempah-rempah. Sallu ala Nabi. Ibda bil basmalah.